Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, salam bahagia untuk sahabat belajar semua. Perkenalkan, saya Tri Ferdianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SMP Negeri 1 Atap 1 Parasuka, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.2. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Calon guru penggerak mempunyai tugas melakukan refleksi menggunakan model 4P yang sudah dipaparkan pada eksplorasi konsep. Pada kesempatan koneksi antar materi ini, Bapak Ibu diajak untuk menelaah kembali rangkaian pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga akhir modul 1.2. Refleksi antar materi dengan model 4P. Yang pertama, peristiwa, kedua, perasaan, ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan. Berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dalam model refleksi 4P. Dimulai dengan peristiwa. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: pertama, modul 1.1 mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya menyadari pentingnya peran pendidik sebagai pamong belajar dalam menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Modul 1.2 memahami nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh guru penggerak untuk mendukung perannya. Saya memahami bahwa peran guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar, namun juga sebagai penggerak komunitas, pencetus kolaborasi, pemimpin dalam pembelajaran, dan coach bagi rekan sejawat. Momen yang paling menantang bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: pertama, modul 1.1 mengimplementasikan hasil pemahaman saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam pembelajaran yang saya berikan di sekolah. Kedua, modul 1.2 menerapkan peran saya sebagai guru penggerak di sekolah dan konsisten mewujudkan nilai-nilai guru penggerak yang ada dalam diri saya. Ketiga, menyelesaikan setiap tugas baik dari modul 1.1 maupun modul 1.2 dengan adanya keterbatasan waktu yang diberikan. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah: pertama, dalam modul 1.1 saya belajar Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidik berperan sebagai pamong belajar dalam menuntun peserta didiknya. Artinya, pembelajaran harus mengutamakan kepentingan dan keberpihakan kepada peserta didik. Kedua, hal ini berkaitan dengan nilai-nilai guru penggerak yang saya pelajari dari modul 1.2, yaitu nilai berpihak pada peserta didik, serta peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Kaitan antara materi 1.1 dan 1.2, sebagai seorang guru sudah seharusnya kita menuntun anak sesuai dengan kodratnya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ketiga, dalam modul 1.1 saya belajar filosofi trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Pendidik juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik adalah seorang agen perubahan yang harus menuntun peserta didik untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Artinya, untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, seorang guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada peserta didik, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Refleksi 4P selanjutnya yaitu perasaan. Pertama,
Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan wadah yang terus-menerus diisi. Saya merasa bersyukur bisa belajar dan menjalankan tugas saya sebagai seorang pendidik. Kedua, saya merasa termotivasi untuk terus berkembang dan menerapkan berbagai ilmu yang telah saya dapatkan melalui pendidikan calon guru penggerak. Ketiga, saya merasa masih perlu banyak belajar dan memperbaiki diri saya sebagai seorang pendidik untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik di masa yang akan datang. Refleksi 4P selanjutnya yaitu pembelajaran. Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa seorang guru bimbingan dan konseling, saya harus menjaga jarak dengan peserta didik. Sekarang saya berpikir bahwa saya sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, perannya adalah melindungi kepentingan terbaik anak, berpihak pada anak dalam arti membela hak dan kepentingan mereka secara objektif. Kedua, sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa saya tidak terlalu aktif dalam komunitas praktisi setempat, yaitu musyawarah guru bimbingan dan konseling. Sekarang saya berpikir bahwa saya tidak hanya harus aktif, melainkan harus mampu menggerakkan dan memberi dampak pada komunitas praktisi. Ketiga, sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa saya hanya sekali-kali melakukan refleksi pembelajaran. Sekarang, saya semakin termotivasi untuk melakukan refleksi diri, terutama peserta didik, karena kemampuan peserta didik bisa dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan potensinya masing-masing. Keempat, sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa saya tidak terlalu termotivasi untuk menjadi coach bagi guru lain atau teman sejawat. Sekarang, saya lebih termotivasi untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan guru-guru lain atau teman sejawat, baik di lingkungan sekolah maupun di luar. Refleksi 4P yang terakhir yaitu penerapan. Rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah: pertama, mengembangkan nilai dan peran guru penggerak pada diri saya dengan selalu mengedepankan peserta didik sebagai penerapan keberpihakan pada peserta didik dengan cara melakukan layanan bimbingan yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik. Kedua, kolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua wali peserta didik untuk membantu mengentaskan permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran yang dihadapi oleh peserta didik dan membangun komunikasi serta kerjasama yang efektif untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan bagi semua anak. Sebagai penerapan rencana ke depan yang akan saya lakukan adalah: saya berusaha menjawab pertanyaan pemantik tentang apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Untuk menjawab pertanyaan ini, hal sederhana, konkret, dan rutin untuk melakukan pengembangan diri antara lain adalah: pertama, membuat suasana belajar yang menyenangkan. Kedua, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Ketiga, mengikuti pelatihan-pelatihan pengembangan diri secara mandiri, baik daring maupun luring. Keempat, sering membuat refleksi sederhana sehingga ada jejak terhadap proses perbaikan kita. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.